saya Dinda Tidastuti dengan NIM 2021108. Saya Ajeng Skarkinanti, NIM 202110010. Saya Dini Ramadhani dengan NIM 202110043. Perkenalkan, nama saya Nurhaida Burmanurung, NIM 202110007. 2.1 Definisi siklus hidup BBM. Beberapa penulis telah mengusulkan siklus hidup BBM yang berbeda, seperti terdapat dua perspektif utama dalam siklus hidup BBM. Satu, perspektif yang berfokus pada sisi teknik BBM, dan dua, perspektif yang menghubungkan BBM dengan organisasi atau kebutuhan bisnis. Pendukung dari perspektif pertama adalah Finn dan Alsat dan kawan-kawan 2003 dan Netjes dan kawan-kawan. Mereka pada dasarnya menyebutkan bahwa siklus hidup BBM segera dimulai dengan tahap desain atau pemodelan Davenport 1998. Pada tahap terakhir, Dumas dan kawan-kawan mengusulkan pemantauan dan pengendalian proses yang dapat mengarah pada selanjutnya dari proyek BBM. 2.2 Siklus hidup BBM menurut Dumas. Berikut tahapan dan aktivitas siklus hidup BBM menurut Dumas dan kawan-kawan. Yang pertama, tahap identifikasi proses. Aktivitasnya, permasalahan bisnis diajukan, proses yang relevan dengan permasalahan diidentifikasi, dibatasi dan dikaitkan satu dengan lainnya. Tahap penemuan proses. Aktivitasnya mendokumentasikan kondisi proses saat ini ke dalam model. Tahap analisis proses. Aktivitasnya identifikasi dan mendokumentasikan masalah yang terkait dengan proses, mengukur kinerja proses yang terkait. Tahap rancang ulang proses. Aktivitasnya mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi, menganalisis dan membandingkan beberapa opsi perubahan berdasarkan ukuran kinerja yang dipilih. Tahap implementasi proses. Aktivitasnya menyiapkan perubahan proses dari to be AIS ke to be, melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mengubah cara kerja semua serta yang terlibat dalam proses tersebut. Tahap pemantauan dan kontrol proses. Aktivitasnya mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk menentukan seberapa baik proses yang dilakukan sehubungan dengan ukuran kinerja dan sasaran kinerjanya. Mengidentifikasi kemacetan, kesalahan berulang atau penyimpangan sehubungan dengan perilaku yang diinginkan. 2.3 Identifikasi proses. Pada fase awal masalah bisnis yang diajukan, kemudian proses yang relevan dengan masalah yang ditangani diidentifikasi, dibatasi dengan kaitan satu sama lainnya. Hasil identifikasi proses adalah arsitektur proses baru atau yang diperbarui yang memberikan keseluruhan pandangan proses dalam sebuah organisasi dan hubungan mereka. Dalam beberapa kasus, identifikasi proses dilakukan secara paralel dengan identifikasi ukuran kinerja. Arsitektur proses merupakan model konseptual yang menggambarkan proses-proses dan keterkaitan hubungan antara proses dalam perusahaan Dumas dan kawan-kawan 2013. Arsitektur proses terbagi menjadi 3 level, yaitu proses Landskapsbeskriving, abstrak proses, model, dan detailed proses modelens. Level 1 berisikan proses-proses utama suatu perusahaan dalam bentuk abstrak. Level 2 proses yang ditampilkan berbentuk abstrak tetapi lebih ke arah proses bisnis konkret dan lebih detail dari level 1. Pada level 2, hasil dari analisis berupa proses map. Level 3 berisikan proses yang detail, yaitu control flow, input dan output data, dan tugas dari
Putrispan yang terlibat dalam proses-proses tersebut. Dumas dan kawan-kawan mengusulkan pendekatan yang disebut dengan Case Advention Matrix yang terdiri dari 4 langkah, yaitu mengidentifikasi tipe kasus. Tahap ini merupakan proses kualifikasi case tipe yang merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan atau ditangani dalam perusahaan. 2. Mengidentifikasi fungsi-fungsi untuk tipe kasus. Tahap ini merupakan identifikasi setiap tipe kasus dari tahap sebelumnya dan fungsi bisnis yang dijalankan. 3. Membangun satu atau lebih matriks case advention. Pada tahap ini tipe kasus dan bisnis advention dan dari tahap sebelumnya dihubungkan dalam bentuk matriks mengidentifikasi proses-proses. Tahap ini merupakan penentuan proses bisnis dari tipe kasus dan bisnis function. 2.4 Penemuan proses. Fase ini didefinisikan sebagai tindakan pengumpulan informasi mengenai proses yang ada saat ini dan mengorganisasikannya dalam bentuk model proses as is. Penekanannya ada pada pengumpulan dan organisasi informasi dan bukan sekadar latihan pemodelan. Di awal perlu ditentukan bagaimana informasi dapat dikumpulkan secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, Dumas dan kawan-kawan mengusulkan 4 fase dalam penemuan proses. Menentukan setting. Pada fase ini, perusahaan membentuk tim yang akan bertanggung jawab dalam menangani proses. Mengumpulkan informasi. Fase ini berusaha untuk memahami proses dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi tentang proses. Melakukan aktivitas pemodelan. Fase ini terkait dengan usaha mengorganisasikan pembuatan model. Memastikan kualitas model. Fase ini berusaha memastikan bahwa hasil pemodelan memenuhi berbagai kriteria kualitas. Pertanyaan mendasar pada fase ini adalah, siapa yang akan memodelkan proses bisnis? Umumnya, satu atau beberapa orang analis proses bertanggung jawab untuk memodelkan dan menganalisis proses. Analisis proses membutuhkan bantuan dari domain expert atau ahli bidang. Ahli bidang adalah orang yang memiliki pengetahuan dalam tentang bagaimana sebuah proses atau aktivitas dilakukan. Umumnya, mereka adalah pelaksana proses atau orang yang bertanggung jawab terhadap proses. Terdapat beberapa cara untuk menemukan proses, antara lain menemukan berbasis bukti-bukti. Metode ini menggunakan berbagai bukti untuk mempelajari proses saat ini. Bukti bisa didapatkan melalui analisis dokumen observasi maupun penemuan proses otomatis dari sistem informasi yang ada. Penemuan berbasis wawancara. Metode ini berpedoman pada hasil wawancara kepada ahli bidang tentang bagaimana sebuah proses dijalankan. Penemuan berbasis workshop. Metode ini melibatkan lebih banyak partisipan dengan berbagai peran untuk mendiskusikan tentang proses bisnis saat ini. 2.5 Analisis proses. Pada tahap ini, masalah yang terkait dengan proses as is diidentifikasi, didokumentasikan, dan bila memungkinkan, diukur menggunakan ukuran kinerja. Output dari fase ini adalah kumpulan isu terstruktur. Secara umum, Dumas dan kawan-kawan membagi analisis proses menjadi 2. Yang pertama, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif, prinsip-prinsip yang bertujuan untuk membentuk proses menjadi tidak ada pemborosan. Beberapa prinsip dalam kelompok ini adalah value added analysis. Prinsip-prinsip untuk menganalisis bagian-bagian dari proses yang lemah menimbulkan masalah yang berpengaruh untuk pada kinerja proses. Teknik yang dapat digunakan adalah root cause analysis. Value added analysis. Value added analysis merupakan teknik analisis yang terdiri dari 2 bagian penting, yaitu value classification dan waste elimination. Root cause analysis.
Root cause analysis merupakan teknik untuk membantu analisis, mengidentifikasi, dan memahami akar masalah dari sebuah permasalahan. Cause-effect diagrams. Cause-effect diagram sering juga disebut sebagai fishbone diagram atau Ishikawa diagram, adalah teknik yang cukup banyak dikenal dalam analisis permasalahan. Diagram ini menggambarkan hubungan antar sebuah efek negatif dan penyebabnya. Why diagrams atau dikenal juga dengan tree diagram merupakan teknik lain untuk menganalisis penyebab dari suatu efek negatif seperti masalah dalam proses bisnis. Penekanan dalam root cause analysis adalah untuk mendapatkan serangkaian hubungan sebab akibat yang menimbulkan efek tertentu. 2.6 Perancangan ulang proses. Fase ini disebut juga fase perbaikan proses. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi pada fase sebelumnya dan memungkinkan organisasi memenuhi tujuan kinerjanya. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa opsi perubahan dianalisis dan dibandingkan dalam hal ukuran kinerja yang dipilih. Hal ini menyebabkan proses perancangan ulang dan analisis proses berjalan seiring. Dumas DKK tidak mengidentifikasikan kata redesign namun memberikan kerangka yang terdiri dari 7 elemen sebagai berikut. 1. Pelanggan internal dan eksternal dari proses bisnis. 2. Pandangan operasi proses bisnis yang terkait dengan bagaimana proses bisnis diimplementasikan. 3. Pandangan perilaku proses bisnis yang terkait dengan cara sebuah proses bisnis dijalankan. 4. Organisasi dan peserta dari proses bisnis yang ditangkap pada 2 tingkat. 5. Informasi yang digunakan dan dihasilkan oleh proses bisnis. 6. Teknologi yang digunakan oleh proses bisnis. 7. Lingkungan eksternal di mana sebuah proses berada. Dumas dan kawan-kawan membedakan 2 metodologi untuk perancangan ulang. 1. Redesign heuristik yang berawal dari proses saat ini untuk mencapai perbaikan kinerja secara bertahap. 2. Product based design yang dimulai dari kertas kosong untuk menghasilkan rancangan proses yang lebih baik secara radikal. 2.7 Implementasi proses. Pada tahap ini, perubahan yang diperlukan untuk berpindah dari proses as is ke proses to be dipersiapkan dan dilakukan. Implementasi proses mencakup 2 aspek. 1. Manajemen perubahan organisasi. Mengacu pada serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk mengubah cara kerja semua peserta yang terlibat dalam proses tersebut. 2. Otomasi proses. Dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Dari lingkup yang luas, otomasi proses bisa mengacu pada keinginan untuk mengotomasi semua bagian dari pekerjaan prosedural yang ada pada proses bisnis, mulai dari pekerjaan prosedural yang di bagian dari sebuah aktivitas proses sampai dengan koordinasi otomatis dari semua yang kompleks. Dalam konteks ini, Dumas dan kawan-kawan menganggap automate business proses juga disebut dengan workflow sebagai sebuah proses yang seluruh atau sebagian diotomasi dengan sistem perangkat lunak. Salah satu bentuk dari otomasi proses mengeksploitasi pengetahuan tentang bagaimana aktivitas proses yang berbeda terkait satu dengan lainnya. Tipe sistem informasi ini disebut juga Process Aware Information System. Terdapat berbagai kategori PAIS antara lain Customer Relation Management System, Enterprise Research Planning System, dan Business Process Management System. 2.7.1 Pemantauan dan kontrol proses. Ide dasar dari BPM adalah sebuah proses didefinisikan secara eksplisit, kemudian dijalankan dan bahwa informasi tentang pelaksanaan proses disiapkan dan dianalisis. Dengan cara ini, informasi menjadi umpan balik dari bagaimana proses dapat dirancang ulang. Data mengenai eksekusi dari proses dapat diambil dari BPMIS, ERP, ataupun sistem informasi lainnya. Data ini terlebih dahulu harus diubah bentuknya agar memenuhi syarat analisis eksekusi proses cerdas. Bidang yang secara spesifik membahas tentang hal ini dikenal dengan proses mining atau
penggalian proses. Penggalian proses adalah istilah yang dipakai untuk metode penyulingan deskripsi proses terstruktur dari kumpulan eksekusi nyata. Van der Aalst dan kawan-kawan 2012. Ada 3 tipe penggalian proses menurut Van der Aalst dan kawan-kawan 2012, yaitu yang pertama penemuan. Merupakan tipe penggalian proses yang hanya membentuk model proses dari catatan kejadian tanpa ada informasi tambahan di luar dari apa yang dihasilkan. Yang kedua, kesesuaian merupakan tipe penggalian proses yang membandingkan antara model proses yang dibentuk dengan model proses yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, peningkatan merupakan tipe penggalian proses yang memberikan perbaikan pada proses bisnis berdasarkan model proses yang dihasilkan. Perbaikan yang diberikan terkait dengan masalah apa yang terdeteksi pada model. Informasi yang diperoleh dari hasil penggalian proses bisa dilihat dari 3 perspektif menurut Van der Aalst dan kawan-kawan 2012, yaitu yang pertama perspektif proses. Itu dia berfokus pada kontrol aliran dan bertujuan untuk menemukan karakter terbaik bagi semua jalur proses. Yang kedua, perspektif organisasional. Berfokus pada pembuatan proses atau eksekutor dan bertujuan untuk mengklasifikasikan orang-orang dalam kaitannya dengan peran dan unit organisasional atau menunjukkan relasi terhadap eksekutor. Yang ketiga, perspektif kasus. Berfokus pada properti kasus seperti karakter data yang melekat pada proses yang sedang diamati. Setiap karakter data yang sama kemudian akan film kumpulkan dan dimasukkan ke dalam sebuah kasus yang sama. Misalnya, penggalian proses yang dengan objek kasus pengelolaan penjualan dengan pembelian. 2.8 BPM Project atau Program Implementation Framework. Berbagai penelitian tentang siklus hidup BPM memberikan pandangan terstruktur tentang bagaimana proses bisnis dapat dikelola. Namun, terdapat tantangan-tantangan praktis dalam kondisi mengimplementasikan proyek atau program BPM yang sesuai untuk seluruh organisasi untuk semua kondisi. Justin and Nellis 2006 mengusulkan kerangka kerja yang telah mereka gunakan dalam mengimplementasikan proyek atau program BPM yang terdiri dari 10 aspek, yaitu yang pertama strategi organisasi, yang kedua arsitektur proses, yang ketiga launchpad, yang keempat pemahaman, yang kelima inovasi, keenam pengembangan, ketujuh manusia, kedelapan implementasi, ke-9 realisasi nilai, dan yang ke-10 kinerja berkelanjutan. Langkah-langkah ini memiliki kesamaan prinsip dengan siklus hidup BPM yang diusulkan oleh Dumas dan kawan-kawan 2013. Strategi organisasi dan arsitektur proses adalah 2 aspek yang merupakan bagian penting pada tahap identifikasi proses yang diusulkan oleh Dumas. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi, visi, tujuan strategis, dan pendorong harus tercermin pada proyek dan program BPM yang akan dijalankan oleh organisasi. Arsitektur proses. Tahap awal dalam siklus hidup BPM adalah penentuan arsitektur proses perusahaan atau organisasi. Pengembangan arsitektur proses merupakan salah satu topik yang mendapat banyak pembahasan dari berbagai peneliti. Terdapat banyak pendekatan dalam pengembangan arsitektur proses, antara lain dengan value chains dan value networks. Business Process Framework atau value chain diagrams, value chains and value networks. Secara tradisional, value chains merupakan prinsip dasar yang digunakan oleh arsitek proses bisnis dalam merancang arsitektur proses. Namun, beberapa waktu belakangan ini, konsep value chain banyak mendapatkan kritik karena dianggap terlalu kaku dan menekankan pada perusahaan manufaktur yang beroperasi dalam skala besar atau berproduksi massal. Alternatif yang dimunculkan adalah value nets. Buffett dan Martha adalah penulis yang paling banyak disitasi terkait value nets. Value nets hanya menjadi tempat penyimpanan berbagai keahlian dan pengetahuan perusahaan sebelum dirakit dengan cara yang dibutuhkan untuk memenuhi klien tertentu. Perusahaan yang lebih fokus pada kompetensi manajemen daripada proses inti atau operasional. Perusahaan yang menekankan pada pengembangan service oriented
arsitektur dan ingin memiliki cara mengidentifikasi layanan alternatif yang dapat digunakan pada setiap proses. Perusahaan yang ingin menyederhanakan sistem ERP dan menstandarkan proses-proses yang serupa di seluruh perusahaan untuk memfasilitasi perubahan ke dalam ERP tunggal. Proses Cope diagram atau Roger-Boulton. Proses Cope diagram adalah pengembangan dari tipe diagram terdahulu, yaitu IDEE, yang digunakan oleh Boulton dan penerusnya untuk mendukung pekerjaan analisis proses di tingkat tinggi. Secara umum, diagram ini terdiri dari proses in scope, input, output, guides, dan enablers, sehingga dikenal juga dengan IGOES. Selanjutnya, masukan dan luaran ke dan dari proses in scope diteliti. Selanjutnya, dilakukan penelusuran terhadap petunjuk, yaitu informasi yang mengontrol eksekusi dari proses, termasuk aturan bisnis dan kebijakan manajemen. Hal ini yang mendapat perhatian adalah apa yang mendukung proses, termasuk karyawan, data dari aplikasi teknologi informasi, dan tata letak fisik dari lingkungan kerja. Business Process Framework. Menurut Harmon 2015, Business Process Framework atau dikenal juga dengan Operation Reference Frameworks memberikan cara yang cepat bagi sebuah perusahaan untuk menciptakan arsitektur proses tingkat tinggi lengkap dengan proses-proses inti, manajemen, dan pendukung. 3.3 Sistem pengukuran kinerja terintegrasi. Harmon menyebutkan bahwa sebagian besar praktisi menghadapi tantangan untuk mendefiniasikan sistem pengukuran proses secara sistematis. Menentukan ukuran untuk sebuah fungsi tertentu lebih mudah dibandingkan ukuran untuk menilai kesuksesan proses yang berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Oleh karena itu dibutuhkan secara sistematis untuk menyelaraskan sasaran perusahaan dengan sasaran proses. Namun tantangan sesungguhnya bukanlah menghasilkan untuk mencatatkan berbagai ukuran, namun untuk menghasilkan sebuah sistem yang menyelaraskan ukuran dari atas sampai bawah organisasi. Dengan pendekatan serupa, setiap departemen atau grup dalam setiap divisi membuat sendiri untuk menunjukkan bagaimana mereka akan mendukung usaha divisi setelah selesai dan selaras. Ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi manajer definisi departemen atau grup yang bertanggung jawab untuk masing-masing unit bisnis. Tantangannya adalah untuk menyelesaikan pendekatan sebuah perusahaan ingin mengukur kinerja prosesnya. Pada dasarnya kita akan mulai dari organisasi, kemudian membuat untuk setiap rantai nilai dan untuk setiap proses utama dan setiap proses. Sebagian besar organisasi yang menjalankan manajemen proses secara signifikan tetap mempertahankan struktur fungsional sehingga akhirnya memiliki pola matriks di mana beberapa manajer bertanggung jawab untuk proses-proses yang lain untuk unit fungsional. 3.4 Pengelola Kapabilitas Matriks BPM. Reseman dan Van Vom 2015 mengusulkan 6 elemen kunci dari BPM, yaitu keselarasan strategis, bagaimana BPM dapat selaras dengan strategi keseluruhan organisasi. 2. Tata kelola, menentukan akuntabilitas yang tepat dan transparan terkait dengan peran dan tanggung jawab untuk tiap tingkatan BPM. 3. Metode, sekumpulan alat yang mendukung aktivitas sepanjang siklus hidup inisiatif BPM. 4. Teknologi informasi, solusi berbasis teknologi informasi yang berperan dalam mendukung inisiatif BPM. 5. Orang individu atau kelompok yang secara berkelanjutan meningkatkan dan menerapkan keahlian manajemen proses untuk meningkatkan kinerja proses bisnis. Yang keenam, budaya, sekumpulan nilai-nilai dari sekelompok orang yang mendukung BPM. Van Lee
2015 menyebutkan bahwa untuk mendukung manajemen proses bisnis juga diperlukan faktor-faktor non-teknis seperti nilai-nilai, berorientasi, proses, tata kelola, peran dan tanggung jawab, dan sumber daya. Van Woolley membagi kapabilitas BBM ke dalam dua tingkatan, yaitu satu tingkat rendah mencakup kapabilitas yang harus dimiliki untuk tiap proses bisnis, yaitu pemodelan proses, penyebaran, optimasi, dan manajemennya oleh pemilik perusahaan, proses, dan tim optimasi. Dua tingkat tinggi mencakup kapabilitas organisasi yang mungkin berpengaruh terhadap seluruh portofolio proses di dalam sebuah organisasi. Kapabilitas tingkat organisasi utamanya mengacu pada budaya dan struktur yang mendukung keunggulan proses. 3.2 Inisiatif di level proses bisnis. Pada level ini, perusahaan berfokus pada metodologi dan alat yang dapat digunakan untuk menjalankan proyek perubahan bisnis. 3.2.1 Inovasi. Namun demikian, inovasi sendiri bukan sesuatu yang baru. Oxford English Dictionary menjelaskan bahwa kata inovasi berasal dari Latin, yang mengacu pada pengenalan sesuatu yang baru, yang pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris dengan arti serupa seperti saat ini di tahun 1297. Menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary, inovasi melibatkan 1. Memperkenalkan sesuatu yang baru yang dapat berupa 2. Ide, metode, atau alat. Menurut Harmon 2015, literatur terkini tentang inovasi yang lebih spesifik dalam konteks perubahan proses dapat dibagi menjadi 1. Creative thinking, penekanan pada kreativitas dan fokus pada brainstorming serta berbagai variasi teknik terkait untuk membantu sekelompok individu di dalam tim untuk berpikir cara lain dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. Systematic engineering approach, Genrikh Alter dari Rusia mengembangkan TRIZ yang merupakan akronim Rusia yang berarti sesuatu seperti penyelesaian masalah secara inventif. 3. Innovation Re-engineering Hammer 2004 membedakan inovasi dengan peningkatan dan mengatakan bahwa ada saatnya kita hanya ingin meningkatkan proses yang ada saat ini, namun ada kalanya kita ingin berinovasi dan benar-benar mengubah cara kita melakukan bisnis. 3.3 Inisiatif di level implementasi. Terdapat berbagai istilah untuk alat dan perangkat yang dikembangkan untuk mendukung BPM di level implementasi, antara lain Business Process Management Software, Business Process Management Suite, atau Business Process Management System. Business Process Management System adalah sebuah produk yang mengintegrasikan berbagai perangkat lunak seperti workflow, business intelligence, rules engine, dan tool integritas aplikasi. 3.3.1 Business Process Management System. Pasar BPMS adalah pasar yang kompleks terdiri dari vendor yang dulunya bermain pada ceruk pasar seperti BI, EAI, Rules, Modeling, atau CASE, yang saat ini berusaha untuk menentukan bagaimana bekerja sama untuk menciptakan platform BPMS. Banyak pengguna tidak membedakan antara alat pemodelan seperti ARIS, CaseWiz, dengan BPMS Suite, serta Web Methods atau WebSphere, dan Application Suite dengan kapabilitas BPMS seperti Beanstalk dan NetWeaver. Perbedaan antara aplikasi BPMS saat ini dan aplikasi EAI atau workflow yang dibangun tahun 2000 adalah sistem EAI dan workflow yang dibangun saat ini memanfaatkan internet dan semakin banyak menggunakan service oriented arsitektur. Proyek SOE yang dasar dapat dilakukan tanpa mengacu pada BPM, tetapi agar proyek SOE yang canggih bernilai bagi perusahaan, maka proyek tersebut harus terintegrasi dengan berdasarkan atas pemahaman tentang proses bisnis perusahaan. Penekanan baru pada BPMS dan SOE menarik perhatian vendor platform
dan membuat mereka lebih menekankan pada aspek teknis dari BPMS. Namun pasar BPMS masih ada pada tahap awal. Proses bisnis berskala besar melibatkan gabungan dari sistem perangkat lunak dan orang. Produk BPMS yang sesungguhnya harus berkembang untuk mendukung keduanya jika benar-benar ingin membantu manajer bisnis untuk mengelola proses dan perusahaannya.